Semangat menurun. Iya, karena tadi saya tiba-tiba diberikan inspirasi bahwa kita perlu apa ya, memikirkan dulu ya, bahwa ini penting sekali untuk mengerti dulu. Karena kalau kita sekedar pengetahuan tadi, semangat menurun terjadi, oh gini gini gini, kita lewatkan. Nah, saya mau kita sama-sama merenungkannya. Ya, bahwa banyak hal-hal itu ini sebenarnya yang terjadi itu ada di dalam internal kita, di dalam diri kita semua. Ya, baik kalau gitu kita langsung masuk ke yang kedua, ya yang tadi menjadi pertanyaan ya. Ya saya juga tadi sempat kemukakan sedikit, apa penyebab utama semangat itu menurun? Nah ini kita perlu juga tahu penyebab utamanya ya. Oke, kita lihat penyebab utama semangat itu menurun apa sih? Ya, yang pertama kita lihat karena kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit dan sukar. Ya, seperti contoh sekarang ini, kita berhadapan mungkin beberapa hari lagi banyak hal-hal yang akan kita mungkin agak sulit, ya mungkin pendapatan yang pas-pasan ya. Berhadapan dengan harga BBM naik, ya. Kopi baru aja selesai, BBM naik, harga-harga akan naik semua, dan kemudian mungkin masih ada demo-demo yang sering keluar rumah, banyak. Kemudian kita juga mungkin di kota-kota tertentu berhadapan banyak hal-hal. Nah, maksud saya begini, penyebab utama semangat menurun itu yang pertama karena kita berhadapan dengan hal yang sulit dan sukar. Kemudian yang kedua, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita mungkin mengharapkan gini, tetapi ternyata tidak sesuai pengharapan. Itu pasti semangat kita menurun. Ini saya percaya Anda sudah pernah rasakan semua juga ya. Ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi, tiba-tiba, wah ternyata tidak sesuai. Itu pasti semangat menurun. Siapapun, saya pun pernah merasakan hal yang sama ya. Nah, kemudian yang ketiga, dikecewakan oleh seseorang, keingkar janji. Ya. Itu pasti semangat menurun. Loh, kok bisa begini, Pak? Ya kan Pak udah janji, ya karena banyak alasannya, tapi itu pasti membuat kita kecewa. Ketika kita kecewa, itu semangat kita menurun. Ya. Kemudian apa lagi? Karena terpengaruh perkataan orang. Nah, ini yang harus hati-hati sekali, karena sering saya temukan, dan saya juga pernah menemukan diri saya juga begitu. Begitu semangatnya ketika ketemu seseorang, tiba-tiba dia ngomong yang semuanya membuat semangat itu turun, saya juga terikut turun. Nah, saya sebelum cerita itu kita lihat firman Tuhan dulu ya. Ini juga terjadi dalam firman Tuhan. Jadi bukan karena memang apa yang saya katakan, tetapi di dalam firman Tuhan juga mencatat. Jadi ini hal biasa supaya kita harus hati-hati sekali. Saya bacakan Ulangan pasal 1 ayat 28 dikatakan begini. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ini ketika saya cerita sedikit latar belakangnya ya. Jadi ketika Musa mengirim 12 pengintai ya masuk ke tanah perjanjian untuk mereka nanti mau rebut, dan kemudian 12 pengintai itu kembali, kita tahu hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan bahwa kita bisa menghadapi mereka walaupun mereka tinggi besar, tetapi yang 10 dibilang enggak, kita itu apa ya seperti kalau anu aja itu belalang ya, mereka itu hebat-hebat semua, orang-orangnya raksasa, tidak mungkinlah kita menang, kita akan mati semua ya. Nah, 10 orang yang berkata itu, yang ini yang dikatakan ya, kemana pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar oleh 10 orang itu dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar. Memang betul lebih besar, nggak salah, lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana itu besar, kubu-kubunya sampai ke langit, lagi pula kami melihat orang-orang enak. Orang-orang enak ini orang raksasa, yaitu Goliat ya. Orang sejenisnya Goliat semua. Jadi mereka terpengaruh oleh perkataan itu. Akhirnya kita tahu kalau Anda baca di firman Tuhan, itu semua rakyat mau melempari batu Musa dan mengatakan kita kembali ke Mesir, kita tidak perlu masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi terpengaruh perkataan orang. Jadi di Alkitab juga mencatat bagaimana umat Tuhan waktu itu di padang gurun terpengaruh oleh yang 10 orang. Yang dua itu walaupun mengatakan bahwa kita tetap akan maju dan kita tetap akan menang, tetapi tidak didengarkan oleh rakyatnya. Dan kita tahu akhir cerita itu, dan mereka memang merebut menang. Ya, dan memang sebagian besar yang
tidak mau mendengarkan perkataan Kaleb dan Yosua, itu akhirnya kan mati semua di padang gurun ya. Karena semangatnya menurun. Nah, hati-hati sekali dari apa yang kita baca tadi dari firman Tuhan. Semangat menurun itu sangat berbahaya sekali buat kehidupan kita juga. Nah, kenapa penyebab utamanya? Yaitu perkataan orang. Kita harus hati-hati. Karena perkataan orang sebenarnya apa ya? Kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya mereka menang karena Tuhan waktu itu sudah memperlihatkan kepada mereka bagaimana mereka bisa mengatasi musuh-musuh di padang gurun semua. Harusnya pengalaman-pengalaman itu membuat semangatnya mereka tidak menurun. Nah, pertanyaannya kepada kita, kadang-kadang kita juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang sebenarnya kita bisa lalui dengan baik. Tetapi karena terpengaruh perkataan orang, akhirnya kita kehilangan semangat. Ketika kita kehilangan semangat, ya seperti tadi itu, kita nggak bisa kerja, nggak bisa apa semua. Ya. Yang selanjutnya apa? Karena gagal, putus hubungan. Ya, seperti contohnya muda-mudi kalau putus cinta itu semangatnya langsung turun. Bahkan ada yang sampai nggak mau lakukan ini, nggak mau kerja itu, bahkan ada yang bunuh diri ya karena gagal pekerjaan, gagal kuliah, gagal ini, pasti semangat menurun. Nah, itu penyebab-penyebab utama yang sering terjadi. Atau tiba-tiba divonis oleh dokter, ketika datang ke dokter, kamu kena penyakit ini, penyakit kanker, HIV, atau penyakit apa, ginjal, atau penyakit jantung, atau apa, itu pasti langsung menurun. Ya. Kemudian apalagi kehilangan sesuatu, ya kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan barang-barang tertentu, ada bencana-bencana tersendiri tertentu, itu pasti semangatnya menurun semua. Kemudian ketika ini yang saya juga dapati, rumah tangganya bermasalah, itu semangatnya menurun. Pak, untuk apa saya lagi kerja, suami saya begini. Untuk apa saya lagi kerja, istri saya begini. Anak-anak saya begini, orang tua saya begini. Nah, itu penyebab-penyebab yang sering kali tanpa kita sadari, itu bisa sangat mengganggu kita punya kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu harus kita hati-hati sekali, itu penyebab-penyebab utamanya. Ya. Nah, kita akan sama-sama lihat ya, terus apa manfaatnya kalau gitu? Nah, kita langsung aja ya, langsung ke manfaatnya. Apa manfaatnya tetap semangat? Supaya kita bisa nyambung di sini. Bagaimana supaya kita tetap semangat? Manfaatnya kita tahu juga. Nah, kalau ini kita sudah tahu penyebab utamanya, kita sekarang lihat manfaatnya. Apa manfaatnya tetap semangat bagi kita? Ini boleh dicatat ya, kemudian ada pertanyaan, kita nanti diskusi bersama-sama. Apa manfaatnya tetap semangat bagi kita? Yang pertama, meningkatnya kemampuan manajerial kita. Jadi kalau spirit kita tetap tinggi, itu pasti kemampuan manajerial kita meningkat luar biasa. Kemudian makin berkhidmat, cerdas mencari solusi. Makanya kita perlu tetap semangat, karena apa? Kita punya kemampuan manajerial meningkat, kita makin pintar, cerdas, kemudian menjadi lebih inovatif dan kreatif. Ya, jadi ini sangat membantu dan menolong kita untuk lebih maju lagi. Yang nextnya apa? Mampu mengerjakan lebih baik dan lebih banyak. Perhatikan ya, mampu mengerjakan lebih baik dan lebih banyak. Ini sangat penting sekali kalau kita tetap semangat. Ya. Apa dasarnya? Tentu dari firman Tuhan lagi. Amsal 18 ayat 14 saya bacakan ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaannya. Artinya gini, orang yang bersemangat itu apapun masalah yang dihadapi, apapun tantangan, apapun yang menjadi kekurangannya, dia bisa tetap menanggung. Nah, dilanjutkan perkataannya apa? Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kalau semangatnya itu udah patah, ternyata sulit sekali dipulihkan. Itu jadi masalah besar. Jadi kalau semangat itu kita udah turun, itu kita bilang, siapa yang akan memulihkan? Seakan-akan itu sulit memulihkannya, tapi tetap bisa ya. Kita yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Nah, tapi saya mau tekankan di sini bahwa semangat itu sangat penting. Ya. Kemudian kita lihat nextnya. Hasilnya itu harus lebih baik dan terus meningkat kalau kita tetap semangat. Kemudian apalagi potensi dan skill kita bertambah dari waktu ke waktu. Ini yang sangat indah. Kemudian kesehatan dan kehidupan kita makin baik. Ya, saya kasih contoh ya. Jadi ketika saya sebenarnya banyak belajar ketika masuk COVID itu, karena di sanalah pergumulan yang sangat
besar ya. Jadi ketika masuk COVID, apakah kita di Bali. Kemudian saya kan yang biasa keluar juga mengajar atau apa, tiba-tiba harus terkurung di rumah. Jadi banyak sekali yang berubah. Nah, dari sana saya belajar untuk Tuhan langsung tolong saya memberikan khidmat. Dulu semangat, tetapi ketika menghadapi kondisi COVID itu tetap ada serangan-serangan yang banyak sekali ya. Kita semua mengalaminya. Nah, di sana saya belajar, makanya malam hari ini juga saya share mengenai tema ini. Keep motivated, tetap semangat. Tentu ini tidak mudah. Yang saya katakan, eksternal kita semuanya sangat menekan waktu itu. Eksternal kita semua, kondisi-kondisi tidak ada yang menggembirakan. Bahkan banyak, saya bukan cuma tidak menggembirakan, saya juga dapat banyak telepon-telepon, banyak yang minta tolong, banyak yang tanya itu. Saya pikir saya pun sendiri menghadapi, tetapi saya tetap harus menolong mereka, konseling mereka, ya mendengarkan mereka, memberikan jalan keluar, bagaimana supaya mereka tetap semangat. Tetapi itu menjadi satu berkat buat saya juga, sehingga saya terus bagaimana berdoa kepada Tuhan meminta supaya tetap semangat. Dan itulah yang kemudian muncul yang saya katakan ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Yang saya selalu pernah katakan di Meaningful Life, setiap pagi ketika bangun saya selalu bilang, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Itu firman, kelihatan sederhana. Tetapi itu memberikan anugerah ketika saya ucapkan berkali-kali. Selalu baru, berarti ada yang baru ini hari. Karena kenapa? Karena kesetiaan Tuhan, bukan karena saya. Jadi perhatikan firman itu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Jadi karena kesetiaan Tuhan, bukan karena saya bisa atau apa, tetapi saya percaya Tuhan tetap setia menyertai saya, dan pasti ada selalu yang baru. Dan memang saya dapatkan banyak yang baru. Kemudian firman Tuhan yang saya selalu siarkan juga kepada teman-teman, bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan. Perhatikan ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Jadi ketika saya ucapkan itu, hati saya mulai, ya karena pola pikir saya mulai terisi dengan apa firman Tuhan itu. Ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Ketika sorakan itu, sukacita itu mengalir, itu semua hal yang negatif yang bisa merontokkan kita punya semangat itu tiba-tiba hilang semua. Nah, kemudian saya tambah lagi, segala hal dapat kulakukan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang biasa kita baca, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini artinya kalau dalam bahasa Inggris, I can do everything. Jadi saya bisa melakukan apa saja di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika itu saya ucapkan terus, itu memberikan kekuatan yang meningkat. Nah, ketika itu selesai semua, itu etos kerja saya naik semua. Kemampuan saya belajar naik semua. Untuk melakukan olahraga, baca firman, melakukan ini, itu meningkat semua secara tanpa saya sadari. Tapi ketika saya lihat goal setting saya balik, saya merasa, wah, luar biasa. Ya, kesehatan saya juga makin baik ya. Saya bisa diet juga menurunkan berat badan sampai 78 kilo. Karena semangat itu. Bagaimana olahraga, diet, apa segala macam. Memakai waktu saya lebih inovatif. Saya bahkan mengucap syukur. Tuhan, karena ada COVID ini, saya bisa banyak waktu di rumah mengerjakan ini, itu yang selama ini saya tinggalkan. Jadi, itu membuat semangat yang luar biasa. Dan saya kasih satu firman ini, yang pasti Anda sudah hafal semua. Amsal 17 ayat 22 dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan ya. Nah, inilah yang membuat kesehatan kita baik. Kalau kita hati gembira, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita apa? Bersorak-sorak dan bersukacita. Otomatis itu dalam hormon-hormon tubuh kita semuanya bergerak, kita makin sehat. Nah, jangan biarkan semangat Anda patah. Kenapa? Tulang-tulangnya kering, nanti gampang kropos ya. Nanti sulit bergerak atau apa. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Nanti hafal juga ini, jadikan kekuatan ya. Jadi kita lihat kesehatan dan kehidupan kita makin baik. Dan yang terakhir apa yang terjadi? Menjadi berkat buat keluarga. Ya, karena kita punya kemampuan manajerial meningkat, kita makin berkhidmat cerdas, yang mencari solusi, inovatif, kreatif, bisa mengerjakan lebih baik, lebih banyak, hasilnya lebih meningkat, potensi dan skill bertambah, kesehatan makin baik, otomatis itu menjadi berkat buat keluarga. Itu mungkin dari saya, Sis Melda. Ya.